Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, mari kita siapkan hati, kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan syukur kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Buat yang di rumah, mari siapkan hati. Yang di ruangan Holy Spirit juga mari siapkan hati. Mari kita puji Dia. Oh, Yesus, haleluya. Mari nyanyikan bersama saya, katakan Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita dengan segenap hati kita naikkan syukur, kita katakan Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus
ubah hati, Yesus cerita jamah. Oh, kami rindu hadirat-Mu, ku sembah kuduslah Tuhanku, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagiku sembah Yesus, baguslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Penuhi kami, kami naikkan suku kami, buat pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Semua hanya Engkau yang mampu melakukannya. Oh, mari lebih dalam lagi sembah Tuhan kita. Oh Yesus, oh Roh Kudus, kami sembah Kau kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Oh sembah, ku sembah, kudus, kudus Yesus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Tuhan, mulia bagimu Tuhan. Oh ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau, ku sanjung Kau mulia ya Roh Kudus, mulia bagimu. Dengan lembut lebih dalam ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi lebih lembut lagi sama Dia, ku sembah Jesus, Jesus, kami menyembah Engkau ya Roh Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, mulia bagimu, bagimu Tuhan, kudus bagimu, bagimu Tuhan.
berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari ini merasa di hatinya sedang mengalami yang namanya duka cita, kesedihan, kesusahan, satu tekanan, stres yang begitu kuat, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan katakan, ya Roh Kudus, ya kan ingin memulihkan, menghibur daripada saudara. Mari saudara, saya akan arahkan tangan saudara, taruh tangan sebelah kiri di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Bapakku berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan yang sedang berduka, mengalami kesedihan, kesusahan. Aku tidak tahu apa yang mereka rasakan. Bahkan mereka mengalami putus asa, kesusahan, kepedihan, luka di hati mereka. Aku minta Bapa dalam nama Yesus, curahkan kasih-Mu. Curahkan urapan kasih-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menyegarkan. Mari Roh Kudus tolong. Aku patahkan roh maut, roh bunuh diri. Aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan ya kekuatan yang baru bagi anak-Mu ini. Aku berdoa untuk anak-Mu yang sakit Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya saudaraku. Terima kesembuhannya. Tuhan, aku percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Bisnis-bisnis mereka ya Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Engkau buka jalan buat mereka. Terima kasih, pakai anak-anak-Mu ini Tuhan. Pakai mereka semua. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Nah hari ini saya akan bagikan, ya kan judul khotbah saya adalah Roh Kudus Adimitra kita. Ya Holy Spirit the great partner ya sebagai. Saya ingin dengan khotbah ini saudara bisa mengerti tentang Roh Kudus lebih lagi ya saudara. Dan juga dia bisa menjadi partner saudara dalam kehidupan kita. Nah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 kita baca saudaraku. 1, 2, 3. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi baca keras. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain.
penolong, saudaraku. Ini bukan cuma, ya kan saya bilang ini partner saudaraku. Partner terbesar dalam kehidupan kita. Partner yang sejati, saudaraku. Yang setia. Dikatakan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan sertai kita sampai pada kekekalan. Saudara, ini partner. Nah, untuk bisa, saya ingin tiap kita bahwa, iya aku punya sahabat. Kita bilang, ya kan sahabat. Kita mau bersahabat dengan Yesus lewat siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Kita bisa rasakan. Saya bisa makin dekat dengan Tuhan Yesus. Bisa kenal daripada Bapa. Kalau saudara belajar untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita semua tahu bahwa kita semua orang percaya pada Yesus pasti punya hubungan dengan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Tetapi tidak semua orang percaya memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Nah ini penting saudaraku ya. Keintiman itu bicara tentang saudaraku adanya apa? Waktu untuk berbicara. Ya kan saudara, kesamaan daripada hati dan perasaan. Saudaraku ya kan bisa saling yang namanya kalau saudara dan saya mau dipimpin, mau intim dengan Roh Kudus, hidup kita mau dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah hari ini saudaraku, untuk itu makanya kita harus mengerti tentang Roh Kudus ini siapa. Dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Ya, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Apa yang membuat Roh Kudus itu seorang pribadi? Apa karena Roh Kudus itu hidup? Ya enggak semua yang hidup itu pribadi. Contohnya pohon memiliki kehidupan. Tetapi pohon tidak memiliki kepribadian. Saudaraku, ya. Nah, seseorang pribadi itu memiliki apa? Jiwa. Saudara, jiwa. Ya. Punya apa saudara? Jiwa tiga bagian. Ada pikiran, bisa berpikir Roh Kudus. Yang kedua punya kehendak, saudaraku, ya punya keinginan Roh Kudus itu. Yang ketiga, Roh Kudus itu punya apa? Perasaan. Jangan kamu dukakan Roh Kudus, dia punya perasaan. Saudaraku. Nah, kita sudah tahu bahwa Roh Kudus ini Allah. Seperti Allah Bapa juga punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Di dalam Matius pasal 3:17, di sini kita lihat, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Itu suara dari surga, suara siapa? Suara Bapa. Ya. Kepadanya lah aku apa? Berkenan. Kalau Bapak bisa berkenan itu tandanya Bapak pun adalah pribadi. Allah Bapa itu pribadi. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Berkenan. Nah di dalam Matius pasal 12 ayat 18 saudaraku. Di sini pun firman menyatakan lihatlah itu hambaku yang kupilih. Siapa dia? Yesus. Nah saudara Bapak ini berbicara. Yang kukasihi, ya ada perasaan, kasihi. Yang kepadanya jiwaku berkenan, Bapak berkenan kepada Yesus. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, Roh Kudus yang ditaruh ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Seperti Bapa juga punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Yesus pun punya jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak saudara. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38. Yesus juga punya sebagai manusia. Saudara lihat sini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah Yesus merasa apa saudara? Sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, ada perasaannya, perasaan sedih. Seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak punya jiwa, Yesus Roh Kudus juga memiliki jiwa karena dia adalah seorang pribadi. Saudara, Roma 8 ayat 27. Di sini dikatakan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, Roh Kudus. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, saudaraku. Nah di dalam
Kisah 16 ayat 6, saudara sini. Roh Kudus punya jiwa, punya kehendak. Ya, saudaraku. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Roh Kudus punya kehendak mencegah mereka. Saudara, jangan menginjil ke Asia. Nah, yang paling populer yang kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Saudara tahu apa? Hasil atau buah daripada Roh Kudus. Ya kan apa yang nampak daripada Roh Kudus adalah buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Katakan apa saudara? Tetapi buah roh ialah kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, ya, yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Roh Kudus bukan cuman kuasa atau kekuatan. Roh Kudus bukan cuman lidah, bahasa roh, tapi Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia bisa senang hatinya, bisa disenangkan. Dia punya kehendak, dia bisa mencegah. Tapi dia bisa dilukai, disedihkan. Saudara Yesus. Nah, yang kedua yang kita harus pelajari tentang apa saudara? Selain Roh Kudus itu punya kepribadian. Makanya kita bisa ngomong. Coba saudara mulai. Saya coba. Kalau misalnya saudara lagi sendiri. Saya bicara sama Roh Kudus. Roh Kudus. Saya senang bisa kenal Engkau. Roh Kudus. Bicara. Katakan. Sampaikan. Tuntun aku. Beritahu aku. Apa yang harus aku buat. Aku punya masalah ini loh. Ngomong sama Roh Kudus. Seperti saya berbicara kepada seseorang. Seseorang itu adalah. Dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Seperti saudara bicara pada seseorang. Bicaralah kepada Roh Kudus. Katakan amin. Semakin sering saudara berbicara dengan Roh Kudus. Semakin kuat pengurapan yang tinggal dalam diri saudara. Katakan amin. Dia bisa bicara saudara lewat apa? Hati nurani kita. Dia bicara berbisik lembut. Ketika dia berbicara dan saudara bilang, ya Roh Kudus. Ya amin. Aku taati. Aku percaya. Aku yakin. Ketika saudara berkata, ya aku taati. Di situ saudara naik level pengurapan saudara. Pengenalan saudara. Kepercayaan Tuhan atas saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita bisa membangun hubungan dan keintiman dengan Roh Kudus. Seperti yang kita lakukan dengan orang lain. Kedekatannya. Ya saudara. Jadi yang kedua yang kita harus tahu adalah bahwa Roh Kudus itu hadir di sini. Saudara rasakan gak walaupun saudara ada di menara doa. Kapanpun saudara buka. Ya saudara. Ya kan. Tayangan ini. Ketika saudara dengar dengan hikmat, dengan kusuk saudara dengarkan khotbah ini. Saudara naikkan nyanyian pujian bersama-sama. Menara doa online di menara doa ini. Saya rasakan Roh Kudus hadir di tempat saudara. Roh Kudus itu maha hadir. Karena dia roh. Dia bisa ada di mana-mana. Dia omnipresent. Ya, dia omnipresent. Makanya Yesus berkata, adalah berguna bagimu. Mari kita baca. Yohanes 16 ayat 7 kita baca sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih apa? Berguna bagi kamu. Dalam terjemahan lain adalah jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih banyak untungnya buat kamu. Jika aku apa? Pergi. Aku tidak lagi bersama dengan kamu. Aku naik ke surga, pulang ke surga. Sebab, ya seperti apa? Jika aku tidak pergi, Roh Kudus, penghibur itu tidak akan hadir, tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau jika aku pergi, aku akan mengutus dia, Roh Kudus dia, bukan itu pribadi saudaraku kepada kamu. Katakan amin. Dia utus.
Dia akan sertai kita, dia tinggal sama kita. Mungkin selama ini kita berkata Tuhan tuh jauh. Jauh sekali ada di sorga sana jauh. Ketika saudara kenal Roh Kudus. Mengerti Roh Kudus. Maka saudara tahu bahwa Tuhan tidak jauh. Tuhan ada di mana? Di hati kita. Ada di hati kita. Karena dia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Ya Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus hanya bisa berada di satu tempat, ya kan, secara fisiknya. Saudara, dia cuma ada satu tempat, ada di Yerusalem, tapi tidak ada di Galilea pada waktu itu. Tidak ada juga di kota di Indonesia pada waktu Yesus masih hidup sebagai manusia. Saudara, tetapi saudara sekarang Roh Kudus, Roh Yesus Kristus katakan, tidak dibatasi oleh apa? Ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Dia omnipresent, dia hadir. Katakan amin. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus Kristus yang langsung menyertai kita semua orang percaya yang berseru kepada nama Tuhan di setiap zona waktu di bumi. Saudara Kristus, ya kan? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Dia hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, ku buka hati, mari saudara buka. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mungkin saudara bertanya, Pak Sabta, apa sih artinya Roh Kudus menjadi adimitra saya? Ya, sebagai partner saya. Ya, apa sih maksudnya? Ya kan, bahwa Roh Kudus dia adalah penolong kita, dia partner kita. Katakan amin. Saya akan bagikan tentang 4 hal, saudara, dia sebagai partner kita, ya, sebagai mitra kita. Ya, kata adi itu besar, saudara. Mitra itu partner, saudaraku, ya, kita tahu. Jadi yang pertama, saudaraku, di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu dikatakan seorang penolong yang lain. Itu dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Parakletos. Parakletos. Parakletos itu pengertiannya itu saudara seperti seseorang yang membimbing seorang anak tuannya. Sampai dia bimbing terus dari sejak kecil, saudaraku, itu diasuh oleh parakletos biasanya. Kalau raja-raja, anak-anaknya tuh dipersiapkan untuk jadi pangeran dan nanti jadi raja, itu ada parakletos. Saudaraku, ya, bagaimana anak ini bisa dewasa, itulah peranan Roh Kudus buat kita. Katakan amin. Semakin saudara dekat sama Roh Kudus, dia akan jadi parakletos, mempersiapkan diri kita, saudara, untuk apa? Turut memerintah bersama-sama dengan siapa? Yesus, parakletos. Kita tahu seperti Eliezer dengan siapa? Ishak, itu parakletos tuh.
Saudara, dia persiapkan Ishak untuk nanti jadi seseorang. Dan dia juga yang mimpin, saudara, Eliezer juga yang mencari jodoh. Buat siapa? Buat Ishak. Itulah Parakletos. Saudara, makanya waduh, ini benar-benar partner yang tidak boleh disia-siakan. Katakan amin, saudara. Makanya kalau ada apa-apa, kena apa-apa, ya kan, mau apa-apa, saudara panggil Roh Kudus. Dia partner, dia penolong, dia Parakletos buat kita. Dia yang mengajar, mendidik, nasehatin. Sabta, kamu gak boleh gini, kamu harusnya gini, kamu gini. Dia yang beritahu segala sesuatu yang kadang-kadang kita gak kepikiran gitu, saudara. Oh, ini loh kejadiannya. Kejadian ini karena apa? Dia bisa jelaskan. Ini loh karena begini. Nah, dasar ada firmannya kan, gini. Wah, itu Parakletos. Yang kedua, Roh Kudus itu mitra. Ya kan, dia partner. Ya kan? Untuk apa? Membantu kita. Ya kan? Roh yang membantu kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26. Makanya kalau doa, saudaraku, saya sangat sarankan. Ya, jangan langsung berdoa. Coba saudara mulai nyanyi dulu. Nyembah, nyanyi, naikkan nyanyian pujian. Sampai saudara rasakan. Masuk hadirat. Ketika saudara ngomong Roh Kudus. Ya kan, tolong dan bantu aku untuk berdoa. Entah itu dalam hati, entah ngomong. Apa yang harus saya doakan? Biasanya doa-doa kita yang bisa ngangkat hadirat, ya bawa hadirat. Pertama saudara doa terima kasih. Ucap syukur sama Bapa dalam nama Yesus. Nah, Roh Kudus akan kerja. Ketika saudara mulai doa ucap syukur. Ketika doa ucap syukur sudah selesai, baru nanti dia akan tuntun kita. Doa apa? Makanya penting sekali berbahasa roh. Karena waktu kita berbahasa roh, kita hanya serahkan suara kita. Syalabalaba. Nah, nanti Roh Kudus akan memberikan apa? Maknanya itu. Dia ngerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan bawa naik. Katakan amin, saudara. Cerita hati kita. Yang gak terucapkan itulah. Roh Kudus akan bawa itu kepada Bapa. Ketiga, saudara. Ini Roh Kudus jadi penolong. Jadi adi mitra kita. Ya saudara. Karena Roh Kudus inilah yang membantu kita. Saudaraku, untuk bisa melayani, bisa bersaksi, saudara dan saya punya roh, punya semangat untuk bawa orang ke gereja, bawa orang untuk dekat sama Tuhan. Itu karena saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Yang saudara ini memang benar-benar sehat rohaninya. Orang yang sehat rohaninya pasti punya kerinduan. Banyak orang bisa ibadah. Banyak orang bisa dekat sama Tuhan. Banyak orang mau ke gereja. Banyak orang mau diselamatkan. Percaya Yesus. Katakan amin. Nah, Roh Kudus inilah. Kisah 1 ayat 8 katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kalau orang yang lumpuh secara rohani. Dia gak akan pernah bisa sampai kepada hadirat Tuhan. Bagaimana? Seperti pengemis lumpuh di Bait Allah. Dia cuma sampai depan Bait Allah. Cuma minta-minta. Saudara Kristus. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia ada satu kerinduan. Doa-doa syafaatnya adalah doa-doa yang apa? Selamatkan Tuhan orang ini. Selamatkan keluargaku ini Tuhan. Tolong selamatkan aku. Katakan amin. Katakan amin. Beda dengan orang yang gak penuh Roh Kudus ya. Orang yang gak penuh Roh Kudus pasti doanya ya. Memang gak salah. Selalu tentang dirinya. Minta ini, minta itu terus. Tentu itu dia. Ya seperti gambaran pengemis. Nanti saya akan bahas di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Itu seorang pengemis di Bait Allah. Yang ketemu Petrus dan Yohanes, saudaraku. Lalu pada waktu dia dapat mujizat ya kan oleh Roh Kudus. Maka dia mulai memuji-muji Allah. Saudaraku. Yang keempat. Saudara yang terakhir ini saudaraku. Ya dia penolong. Maksudnya apa? Ini Roh Kudus yang memberikan kita roh pengetahuan. Sebenarnya Petrus secara manusia mungkin dia tidak tahu rancangan suami istri ini. Apa yang ada di hati suami istri ini kita sudah bahas kemarin. Saudara, kejadiannya kan di pasal yang sebelumnya pasal 4. Rupanya ada seorang bernama Yusuf yang disebut
Barnabas, anak penghiburan, dia jual tanahnya di Siprus, saudara. Lalu uangnya diletakkan di kaki para rasul. Lalu pasal berikutnya yang awal-awal dijelaskan Ananias. Dia juga jual tanah, saudaraku. Saudaraku, dia jual tanah. Mungkin harga tanahnya 1 miliar. Tapi dia bawa, saudara, kepada kaki para rasul ke gereja pada waktu itu. Dia bilang, ya dia bawanya cuma 500 juta mungkin. Atau 700 juta. Pokoknya tidak 1 miliar. Dia bilang ini semua hasil penjualan tanah. Saudara, Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus diberitahu sama Roh Kudus. Jalan ceritanya ini namanya Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong. Sebagai parakletos. Sebagai apa? The great partner kita. Dia beritahu dengan apa? Karunia pengetahuan. Ini loh jalan ceritanya. Itu dia jualnya 1 miliar. Tapi dia bilangnya cuma 500 juta. Itu disisihkan. Engkau mendustai hatimu. Dikuasai iblis. Kamu sudah mendustai Roh Kudus. Waktu diceritakan. Tanah-tanah milik kamu. Kamu jual hasilnya juga masih tetap milik kamu. Ngapain harus bohong. Berdosa. Kamu bukan berdosa pada manusia. Tapi kau berdosa pada Allah. Petrus bisa tahu itu siapa yang beritahu. Roh Petrus tahu kenapa Ananias kok seperti itu. Karena ada Yusuf, dia cemburu, takut nanti si Barnabas ini yang dapat pamor. Bukan dia. Saudaraku, wah ini peran Roh Kudus luar biasa. Hikmat. Saudaraku, seperti contoh lagi. Ya, ada seorang bernama Agabus yang memberitahu. Akan terjadi kelaparan besar. Di seluruh dunia. Itu roh karunia pengetahuan. Siapa yang beritahu? Roh Kudus. Lalu saudara, Roh Kudus juga memberikan karunia hikmat kepada apa? Kepada jemaat yang lain. Dengan cara apa? Oh, kalau gitu kan nanti akan terjadi kelaparan. Kita harus kumpulkan uang dan kita bawa persembahan. Kita kasih persembahan kepada orang-orang miskin. Supaya untuk mengantisipasi. Kalau seandainya terjadi kelaparan, kita sudah punya persediaan makanan. Itu roh pengetahuan membutuhkan yang namanya roh hikmat. Karunia pengetahuan membutuhkan. Hikmat adalah kemampuan. Untuk apa saudara? Mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Itu semua peranan Roh Kudus. Saudara, katakan amin saudara. Roh Kudus, ya kan, memberikan kepada kita karunia hikmat, karunia pengetahuan, menyembuhkan orang sakit. Jadi penting banget. Dan terlebih lagi saudara, saudara dan saya karakternya akan semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, kita akan terus bertumbuh karakter kita. Itu karena apa? Roh Kudus. Dia kasih kita buah roh. Katakan amin. Makin dekat dengan Roh Kudus. Saudara dan saya akan semakin serupa dengan Kristus. Dengan cara apa? Kita akan makin lemah lembut dan rendah hati. Kata kunci sini saudaraku. Saya berdoa. Saudara, ya, jangan anggap remeh daripada Roh Kudus. Jangan kesampingan Roh Kudus. Kalau saudara mau kenal Yesus lebih dalam, mau dekat dengan Bapa, saudara harus intim dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saya harus banyak tahu tentang dia. Saya banyak bicara dengan dia, dengan Roh Kudus. Saya percaya nanti Tuhan akan bukakan banyak hal. Saudara Yesus, saudara akan lebih kuat menghadapi serangan-serangan, tikaman-tikaman. Saudara akan kuat. Kuatnya apa? Punya kemampuan untuk tidak membalas. Ketika saudara mengalami yang namanya keadaan-keadaan yang buruk dalam hidup saudara, saudara tetap bisa memiliki sikap yang manis. Ini peranan siapa? Roh Kudus. Katakan amin. Dia menasehati, dia memberitahu, dia menguatkan. Dia memberikan kekuatan baru, diberikan kuasa. Semua itu. Dan Yesus berkata dengan kasih Bapa. Di dalam kasihnya Bapa, dia memberikan kita Roh Kudus. Karena Yesus mau mati di salib buat setiap kita. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saya ingin saudara dekat dengan Roh Kudus. Saudara dekat dengan Tuhan, artinya dekat dengan Roh Kudus. Sebut dia. Dia adalah pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, dia punya kehendak. Dia bisa, kalau dia bisa cegah
para murid, para rasul untuk tidak pergi ke Asia. Dia juga bisa cegah kita untuk melakukan mungkin menurut kita ini hal yang benar, tapi Roh itu bukan sesuai dengan kehendak Bapa. Roh Kudus saya cegah kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Apalagi untuk kita bisa pergi yang itu ada bahaya, itu malapetaka. Biar Roh Kudus izinkan dia sebagai pribadi yang bisa mencegah kita, yang menaruh pikirannya ke dalam pikiran kita, yang tahu perasaannya ditaruh dalam perasaan kita. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan berdoa dan kita tutup mata kita. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Beri kami roh yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya kami makin ya Tuhan peka akan Engkau Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Engkau adalah penolong. Engkau yang menyertai kami selama-lamanya ya Roh Kudus. Dan Engkau menjadi mitra kami. Mitra sejati kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Penuhi anak-anakmu ini semua. Yang ada di menara doa ini dengan Roh Kudus. Penuhi, terima saudaraku. Terima Roh Kudus sekarang. Terima Roh Kudus sekarang dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Oh ya bala. Biarlah karunia pengetahuan, hikmat, nubuatan. Karunia menyembuhkan orang sakit. Karunia buat mujizat. Karunia membedakan roh turun ke saudara. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Engkau hadir, mengurapi dan memberkati perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku.
anak-anakmu semua dan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berpasukan mengambil langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan memberkati. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pelayanan menara doa online ini dan gereja tempat ini Tuhan. Untuk banyak jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persaudaraan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.